intens investigasi. Kasus Amar Zoni yang tertangkap atas kasus narkoba ketiga kalinya pada 12 Desember 2023 lalu memang sangat disayangkan. Padahal semestinya pengalaman 2 kali ditangkap menjadi pembelajaran baginya. Tapi entah apa yang ada di pikiran Amar Zoni hingga ia bisa terjerumus ketiga kalinya. Dan ironisnya, sang aktor sempat ungkap kalau penyebabnya adalah sang istri Irish Bella. Hal ini pernah diungkap Amar pada saat baru bebas pada Oktober lalu bahwa ia meminta pengertian Ibel akan kondisinya. Tapi menyalahkan Ibel, lalu Amar menempuh solusi menggunakan narkoba lagi. Entahlah apa kesalahan yang sudah dilakukan Ibel kepada suaminya itu. Yang jelas dengan tertangkapnya Amar saat itu membuat publik heboh sekaligus kecewa. Apalagi keluarga Amar tak terkecuali sang adik Aditya Zoni. Diungkap Aditya ia sangat kecewa sang kakak bisa terjerat narkoba, sabu dan ganja ketiga kalinya karena menurutnya orang yang jatuh ke lubang cukup 2 kali saja dan bukan 3 kali. Lantas seperti apa kekecewaan Aditya saat sang kakak harus kembali berurusan ketiga kalinya dengan barang haram itu? Lebih memilukannya lagi, ternyata sang ayah Suhendri Zoni Al-Rufi belum mengetahui kalau anaknya kembali tertangkap narkoba di salah satu apartemen di wilayah BSD Tangerang Selatan. Alasannya dikarenakan kondisi kesehatan sang ayah yang tidak memungkinkan untuk mengetahui kabar sang anak. Lantas, sampai kapan keluarga dan Aditya akan menyembunyikan perihal Amar ini kepada sang ayah? Seperti apa juga kondisi Amar saat ini? Benarkah menurut sang kuasa hukum, Amar terpukul psikisnya? Sementara itu, Irish Bella juga makin yakin ingin bercerai dari Amar Zoni. Apa yang membuat Ibel tak mau memberikan kesempatan lagi kepada pria yang sudah menikahinya pada 28 April 2019 lalu itu? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai 2 minggu lamanya sang kakak Amar Zoni ditangkap, akhirnya Aditya Zoni buka suara terkait Amar yang terjerat narkoba untuk ketiga kalinya. Diakui Aditya dirinya sangat kecewa Amar bisa masuk ke kubangan yang sama sebanyak 3 kali. Semestinya usai bebas kedua kalinya, Amar jadi lebih pikir panjang lagi saat hendak menggunakan benda mematikan itu. Kini sang kakak harus mendekam di Polres Jakarta Barat. Ya, sebagai adik, Aditya pasti sedih karena Amar harus kembali berurusan dengan pihak berwajib akibat sabu dan ganja yang dipakainya. Karena itu, pria berusia 23 tahun ini berharap agar sang kakak ketika menghirup udara bebas nanti dapat segera bertobat dan tidak mengulangi kesalahan yang sama kembali. Bagi Aditya, hanya mereka yang tanpa pikir panjang bisa masuk ke dalam lubang yang sama sebanyak 3 kali. Gimana kondisi? Cuman saya sekarang nggak bisa komentar banyak karena memang saya fokus untuk kesembuhan bapak saya, keluarga saya. Jadi memang nggak bisa kayak kemarin lagi. Mungkin ini ya sudahlah, saya juga kecewa, jujur aja. Kita semua kecewa. Saya sebagai adiknya kecewa dan saya kaget juga. Kenapa ini harus menjadi 3 kali? Seharusnya itu kalau kita jatuh di lubang yang sama itu cukup 2 kali. Itu mungkin jalan hidup dia memang harus melakukan itu. Dan ya saya hanya bisa berdoa. Apapun yang terjadi, ya mudah-mudahan abang saya keluar dari situ nanti menjadi orang yang baik lagi. Meski kecewa sebagai adik, Aditya tetap tak tega melihat Amar Zoni harus mendekam di balik jeruji besi. Karena itu ia menyempatkan waktunya untuk menjenguk sang kakak di tahanan.
Diungkap Aditya, sang kakak sekarang lebih bisa menerima kesalahannya dengan bersedia menerima konsekuensi dari perbuatannya. Hanya saja Amar tak banyak bicara. Ia sepertinya lebih nyaman dengan bersikap diam. Sepertinya Amar memang sudah bisa menerima dirinya ditangkap polisi dan ditahan. Beda saat ia tertangkap kedua kalinya pada Maret 2023, di mana ia banyak mengeluh. Apakah ini pertanda kalau Amar benar-benar sudah menyesali perbuatannya dan berjanji tak akan mengulanginya lagi? Biasalah, sama balik lagi yang kedua. Jadi menurut saya ya udahlah. Saya hanya bisa doain aja baik. Dan sekarang saya nggak mau ambil pusing soal itu. Memang Bang Amar sudah menerima dan tidak banyak merengek kayak yang kedua. Sekarang sudah lebih dewasa lah dan menerima. Udah itu aja sih. Udah kita kecewa aja semua. Dia bilang gue ini sakit, memang harus kita perhatikan, harus kita rawat. Jadi memang apa ya? Dia tidak banyak bicara, cuman dia bilang konsekuensinya semuanya saya siap terima, itu aja. Enggak, semuanya dia diam aja. Dia diam 1000 bahasa, Bang. Dia nggak ngomong apa-apa, cuman dia bilang nanya kabar Bapak, dan dia bilang dia siap terima konsekuensinya, udah itu aja. Dia tidak bilang dia tidak akan mengulangi, cuman dia bilang ini mudah-mudahan ini titik balik hidup gue, gitu loh. Ini titik balik hidup gue ini sakit yang perlu pertolongan, gitu loh. Gue sakit, gue perlu pertolongan. Jadi apapun nanti hukumannya, gue siap terima konsekuensinya. Meski sudah melihat bagaimana kondisi sang kakak pasca ditahan karena kasus narkoba ketiga kalinya, Aditya juga beberkan hal mengejutkan. Ternyata sang ayah, Suhendri Zoni Al-Rufi, belum mengetahui kalau anaknya kembali tertangkap narkoba ketiga kalinya di salah satu apartemen di wilayah BSD Tangerang Selatan. Aditya sebut alasannya karena sang ayah yang masih sakit dan dirawat intensif di rumah sakit. Jadi, ia dan keluarga tidak mau membuat sang ayah bertambah sakit usai mendengar kabar Amar ditangkap narkoba lagi. Sampai-sampai sang ayah dijauhkan dari handphone dan juga televisi yang memungkinkan ia bisa mendengar kabar Amar Zoni kembali ditangkap polisi karena narkoba. Hal ini dilakukan Aditya sebagai bentuk tanggung jawabnya saat ini. Usai sang kakak ditahan, maka dirinya yang harus menjaga kesehatan ayah tercinta. Bapak belum tahu sama sekali, belum tahu, makanya TV ataupun HP itu kita singkirkan. Kalau belum tahu, mengingat kondisi bapak yang lumayan lah gitu loh maksud saya. Jadi mungkin belum harus tahu juga. Nanti kalau udah agak sehatan dikit baru kita kasih tahu. Secara nggak langsung saya menjadi kepala keluarganya gitu, menggantikan Bang Amar. Jadi memang saya harus tanggung jawab sama bapak saya. Bapak masih di rumah sakit, masih dirawat intensif ya. Jadi ya kita doanya aja biasa semua. Semua keluarga udah dengar semua kok. Cuman bapak aja yang belum tahu kan. Jadi memang ya udah kita nggak mau nambahin beban buat bapak, pikiran buat bapak. Jadi ya udah kita stay silent dulu untuk saat ini. Tidak hanya Aditya yang sudah menjenguk Amar di tahanan, tapi tentunya juga kuasa hukum Amar Zoni John Matias. Diungkapkannya jika kondisi fisik Amar baik-baik saja selama di tahanan, hanya saja kondisi psikologisnya yang kurang baik alias labil. Tak dipungkiri sang kuasa hukum kalau Amar memang terpukul dengan tertangkap ketiga kalinya kasus narkoba. Banyak hal yang mengganggu psikologisnya. Dari anak-anaknya yang masih kecil-kecil, masih butuh perhatian khusus darinya. Selain itu, yang membuat psikisnya labil adalah masalah proses perceraiannya dengan Irish Bella, di mana Amar sudah membayangkan apa hasilnya nanti, dan hal itu membuatnya sedih karena sebenarnya ia masih sangat mencintai istrinya itu. Kalau kondisi kesehatannya baik, mungkin psikis yang masih labil lah ya. Ya labil karena yang lebih dipikirkan Amar itu masalah kesehatan bapaknya yang dalam keadaan sakit. Kemudian kedua mungkin masalah
anak-anaknya yang masih kecil. Ketiga, masalah gugatan perceraian, apa yang hasil keputusan nanti, ya, itu yang dia pikirannya ya terganggu lah. Di bawah kami kan mengajukan proses asesmen TAT itu kan ya pasti kan sama dengan mengajukan rehab itu. Tapi prosesnya kan harus ajukan asesmen TAT atau asesmen medis. Nanti hasil dari proses asesmen tersebut lah yang bisa memerintahkan penyidik untuk direhab gitu loh. Karena Amar ini kan klarifikasi kan masih pecandu, bukan pengedar narkoba. Jadi haknya dia mau berapa kali pun tetap aja hak untuk direhabilitasi itu masih diperbolehkan oleh undang-undang. Di tengah kondisi psikologis Amar Zoni yang labil, Irish Bella malah yakin untuk berpisah dari suaminya itu. Apakah memang sudah tak ada kata maaf untuk Amar? Dan tak ada kesempatan lagi buat Amar Zoni untuk memperbaiki semua kesalahannya yang sudah sangat mengecewakan Irish Bella sebagai istrinya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Denisha Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Pemirsa Intens Investigasi, tertangkap ketiga kalinya sang suami pastinya membuat sang istri Irish Bella berpikir lebih panjang akan nasib rumah tangganya ke depan. Meski sangat menyayangkan Amar sampai tertangkap narkoba lagi, tapi Irish Bella tetap dengan keputusannya. Dan ditegaskan oleh Irish Bella, ia tak membenarkan sama sekali tudingan dari pihak Amar Zoni yang menyebutkan bahwa alasan Amar Zoni kembali terjerumus narkoba karena dirinya. Di mana disebutkan Irish Bella yang masih terus-menerus mencurigai Amar Zoni menggunakan narkoba pasca bebas dari penjara pada bulan Oktober lalu hingga Amar Zoni mengalami stres. Jadi menurut Irish Bella, ia tak pernah menuding Amar pakai narkoba kembali sebelum ditangkap polisi. Di hadapan awak media kemarin, Ibel mengaku bahwa apa yang ia lakukan selama ini terhadap Amar tidak lebih dari mengingatkan suaminya dari jauh sebagai sesama muslim dan sebagai ayah dari anak-anaknya agar Amar menghindari narkoba dan melakukan hal-hal yang positif. Ibel mengakui bahwa apa yang dilakukan Amar selama ini, termasuk mengkonsumsi narkoba untuk ketiga kalinya, sudah berada di luar kendali dirinya lantaran mereka sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Maret 2023. Muncul lagi berita juga bahwa alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlarang itu karena saya terus-terus menuduh beliau masih menggunakan sehingga beliau depresi dan stres dan akhirnya menggunakan hal-hal terlarang itu sebagai bentuk pelariannya. Saya ingin menegaskan bahwa saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut. Kapasitas saya hanya mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif. Itu aja. Karena bukan tanggung jawabnya kita sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan, kan? Ya, setiap kesalahan pasti ada konsekuensinya. Dan saat ini Amar sedang menjalankannya. Tapi mungkin ini jugalah yang dibilang konsekuensi lainnya yang harus ditanggung Amar karena sang istri yakin untuk berpisah darinya. Ibel melayangkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, 6 November 2023. Ibel mengaku bahwa alasan dirinya merasa yakin dan mantap bercerai dengan Amar Zoni setelah Amar terjerat kasus narkoba kedua kalinya pada bulan Maret 2023 yang menyeret Amar di penjara selama 7 bulan. Rupanya sejak Amar ditangkap,
Ibel sudah mulai mempertimbangkan perceraiannya dengan Amarzoni. Pertimbangannya tersebut berlangsung selama 6 bulan lamanya melalui sholat dengan minta petunjuk dari Allah, konsultasi ke guru-guru spiritualnya, hingga dirinya pun merasa yakin dan mantap bercerai dengan Amarzoni. Tapi benarkah Ibel juga menceraikan Amar karena Amar telah melanggar perjanjian yang telah dibuatnya di awal pernikahan? Benarkah dengan pertimbangan yang matang itu jugalah yang membuat Irish Bella merasa sudah tak ingin memberi kesempatan lagi kepada Amar untuk memperbaiki semua kesalahannya itu? Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar belakangan ini yang kita semua ketahui. Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya yang tidak mungkin saya share ke ruang publik. Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami dan semoga bisa paham bahwa biarkanlah itu menjadi privasi saya dan juga keluarga. Tentang proses perceraian yang sedang berlangsung, saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini. Tapi ya balik lagi ya, saya sendiri yang menjalankan. Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya. Pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya, ini suatu hal yang sangat sulit, jujur sangat sulit gitu. Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah atau tidak saya pikirkan secara betul-betul. Pencarian jawaban ini tuh butuh waktu yang lama, berbulan-bulan, setengah tahun lebih malah. Jadi saya pastinya mempertimbangkan semuanya, saya mikirkan segala konsekuensinya, saya terus bawa dalam doa-doa saya, dalam sholat malam saya juga. Gitu, saya konsultasi, saya bertanya sama guru-guru saya juga pernah membawa Bang Amar juga untuk konsultasi sama guru saya. Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan semampu tenaga saya gitu. Tapi ya saya yakin betul ini yang harus saya lakukan. Keputusan Irish Bella ingin pisah dari Amarzoni pastinya membuat Amar dan keluarganya merasa kecewa. Tapi keputusan sudah diambil Irish Bella. Yang terpenting saat ini membiarkan Irish Bella bahagia dengan hidupnya. Namun masih ada lagi hal lain yang membuat keluarga kecewa karena Deddy Corbuzier sebutkan kata-kata tidak pantas ketika Amarzoni tertangkap polisi kembali. Komentar pedas apa yang sudah dilontarkan Deddy ke Amar yang akhirnya membuat keluarganya meradang? Halo, nama saya Raden Traka, Deniswara Putra Permana. Saksikan Intensi Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Kekecewaan demi kekecewaan dirasakan keluarga Amarzoni. Ya, pihak Amarzoni ungkap juga kekecewaan pada Deddy Corbuzier yang dianggap menggunakan tata kata bahasa yang tidak baik ketika menegur Amarzoni tertangkap narkoba kembali. Berawal dari pernyataan Deddy Corbuzier bahwa dirinya dituding cepu dikaitkan dengan kasus Amarzoni ditangkap ketiga kalinya karena terjerat kasus narkoba, pernyataan Deddy tersebut pun membuat pihak Amarzoni memberikan respon yang menohok. Ending-endingnya gue dibilang cepu, nggak perlu cepu, emang aja. Ya kalau kami dari pihak PH dan kemudian kami tanyakan juga kepada Amar, Amar sungguh-sungguh tidak pernah mengatakan Deddy Corbuzier itu sebagai cepu. Dan kemudian kami juga PH nggak juga pernah mengatakan Deddy Corbuzier cepu. Nah ini yang kita harus rekan-rekan wartawan pertanyakan. Dari mana kata-kata asal cepu itu yang dilontarkan beliau di podcastnya. Kemudian kan yang perlu diketahui istilah cepu ini kan kalau menurut pendapat kami itu kan kata-kata jelek yang dituduhkan kepada seseorang sebagai informannya polisi. Dan polisi sendiri juga, penyidik juga nggak pernah juga mengatakan bahwa Amar ditangkap berdasarkan cepunya dari Pak Deddy Corbuzier. Apalagi kan nggak mungkin cepu seorang
Letnan Kolonel TNI. Itu kan nggak mungkin gitu loh. Nah inilah yang menurut saya yang bahasa tuduhan itu yang tuduhan yang nggak benar dan tidak ada dasar dan buktinya. Ya itu seharusnya kan tidak perlu dibawakan emosinya ke Amar. Ya cukuplah beliau aja yang ngomong sendiri. Tidak perlu diemosikan kepada Amar sendiri. Kan semua orang kan keberatan dari kata-kata Pak Deddy Corbuzier, baik fan-nya, baik komunitas asalnya Amar, baik juga itu keluarganya, adiknya, kakaknya, adiknya, ya keluarga besar bapaknya, keluarga besar ibunya, pasti ya itu semua keberatan. Karena kan Amar dalam keadaan terpuruk, malahan sekarang datang lagi hujatan-hujatan yang sangat menyakitkan. Padahal kan ya walaupun tujuannya baik, ya, tapi kan justifikasinya ya nggak bagus. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.